Dan sekarang kita bergerak kepada perlengkapan senjata yang keenam. Here is the sword that Apostle Paul used. Di sini adalah pedang yang digunakan oleh Paulus. Roman soldiers' sword, they were short, they were not long. Nah, prajurit Roma ini memiliki pedang yang pendek, tidak panjang. They were designed to use in the thrusting in a short range. Itu dibuat dan dirancang untuk digunakan dalam perkelahian atau pertempuran jarak dekat. And the sword is not only for the defense, but also for the offense as well. Dan Offensive. pedang ini tidak hanya juga digunakan untuk melindungi diri atau perlindungan, tapi digunakan juga untuk menyerang. Now you can imagine, in the hands of a skilled warrior, the sword was a deadly weapon. Jadi saudara dapat bayangkan sekarang ini bahwa di tangan seorang prajurit yang mahir, pedang ini adalah suatu alat yang sangat berbahaya. And then with the skills using the sword, and he could pierce through even the strongest enemy in the battlefield. Bahkan dengan keahliannya menggunakan pedang ini, dia dapat menusuk bahkan prajurit dengan baju sirah yang kuat sekalipun. Now here the sword of the Spirit that Apostle Paul referred to is the Word of God. Ini adalah pedang roh yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, yaitu firman Allah. Now here in this, Apostle Paul remind us that we are to arm ourselves with the sword of the Spirit. Nah, The Word of the Spirit. melalui firman ini, Paulus ingin mengingatkan kepada kita bahwa kita harus memperlengkapi diri kita dengan pedang, yaitu firman Allah. And we are so blessed to have the Word of God. Dan kita sangat diberkati oleh karena memiliki firman Allah ini. And also if financially, each of us, we are blessed enough to be able to own a Bible, in the language that we can read and understand. Nah, secara keuangan kita bersyukur karena diberkati oleh karena kita memiliki Alkitab dengan bahasa yang kita dapat pahami. And then we all have the knowledge that how important is the word of the Lord and the power of the word of the Lord. Dan masing-masing kita juga mengetahui betapa pentingnya firman Allah ini dan betapa berkuasanya firman Allah ini. But that is growing trend among us that the Bible, it is not given as important as it should. Tetapi sedang terjadi tren di antara kita umat-umat Allah ini bahwa kita tidak memberikan tempat utama untuk Alkitab di dalam kehidupan kita. And then nowadays, many of us, we go to church without having Bible in our hands. Dan bahkan sekarang ini banyak di antara kita pergi ke gereja tanpa membawa Alkitab di tangan kita. And often we worship without reading the word of the Lord, which is a very powerful sword of the Spirit. Bahkan seringkali dalam kebaktian kita bahkan tidak membaca firman Allah yang merupakan pedang roh yang berkuasa untuk kita. And I'm so glad to see that youth and the children departments, they are encouraging our children, our young people, and even our senior youth to memorize scripture text. Dan saya sangat senang melihat pelayanan anak-anak, children ministry, dan juga pelayanan pemuda. Mereka mendorong agar anak-anak, orang muda, bahkan dewasa untuk menghafal ayat-ayat Alkitab. And then of course, the culture that we have in our thinking nowadays is that memorizing scripture text is only for the children, the young people, not for the adult and the senior any longer. Nah, memang mungkin menjadi pemahaman kita bersama masa sekarang ini bahwa menghafal ayat-ayat Alkitab itu hanyalah bagian mereka yang masih anak-anak dan bukan untuk orang dewasa lagi. Therefore here Apostle Paul reminds us that we need to arm ourselves with the word of God. Tetapi di sini Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa untuk memperlengkapi diri kita dengan pedang roh, yaitu firman Allah. Because the word of God is a spiritual weapon. Oleh karena firman Allah adalah senjata rohani. And it was given by God and it has divine origin and a very effective instrument. Karena itu diberikan oleh Allah, datang dari sumber ilahi dan menjadi sarana atau alat yang efektif. The word of God is designed to bring truth and blessing. Firman Allah ini sudah dirancang untuk membawa kebenaran dan berkat, growth and power, bertumbuh dan berkuasa, guidance and comfort, tuntunan dan penghiburan, triumph and victory.
kemenangan dan keberhasilan. So therefore, when we are attacked, Oleh karena itu bila mana kita diserang, fight back with the word of God. lawanlah dengan firman Allah. When we were beaten down, immerse yourself in the word of the Lord. Bila mana kita dipukul, benamkan dirimu di dalam firman Allah. Like Jesus when he was in the wilderness. Seperti Yesus ketika dia berada di padang belantara. And he used the word of God fighting back against the Satan's temptation. Dia menggunakan firman Allah untuk menyerang atau melawan tipu daya atau pencobaan dari setan. Therefore, that is a saying said, when the going is tough, Oleh karena itu ada ungkapan mengatakan, bila mana perjalanan hidupmu menjadi sukar, when you can no longer stand, bila mana engkau tak lagi dapat berdiri, fall on your knees, jatuhlah, berlututlah, pray to God and turn back to Him. berdoalah kepada Allah dan berbaliklah kepadanya. So now we have completed 6 armors that we just learned together. Dan sekarang kita sudah selesaikan 6 perlengkapan senjata yang kita sudah pelajari bersama-sama.